Jaswita itu Pak, di izin pertama itu 5.000 meter Pak. Itu sudah diizinkan oleh pemerintah Kota Bogor. Lalu dia melakukan, artinya sudah sesuai ketentuan, KBD-nya apa semua kan, UKL IPL. Tapi dia perluas Pak, dia perluas sampai 21.000, dari 2 hektar lebih. Lah itu pun dari Kota Bogor, dari Kabupaten Bogor tidak dikeluarkan izin Pak, karena melanggar. Melanggar apa? Melanggar koefisien dasar bangunan. Jadi contoh memang itu disitulah kesalahan, dan di beberapa tempat ada 8 itu yang kemarin dikasih surat peringatan itu dinilai melanggar KBD itu Pak. Jadi kami hanya ingin melaporkan kepada Bapak Ibu sekalian, memang disitulah kesalahan PTPN. Kita hanya memberikan menunjuk mitra, tapi dengan cara mitra harus mengurus izin-izinnya lah. Atas dasar pengalaman ini, mestinya kami sudah membuat arahan ke PTPN 1. Pertama yang harus dilakukan adalah melakukan review Pak. Kami menggunakan konsultan independen atas arahan dengan pemerintah kabupaten juga untuk memverifikasi, mengaudit sampai sejauh mana mitra-mitra ini mematuhi atau tidak mematuhi ketentuan tentang lingkungan dan tentang izin pembangunan. Nah dari situlah nanti kami akan melakukan langkah. Bagi yang tidak memenuhi ya kita bongkar, kita bersama minta mereka bongkar, dan kami sudah siapkan untuk ditanam kembali, baik tanam teh maupun tanam pohon-pohonan. Kemudian kesalahan PTPN ini kami koreksi diri, mestinya PTPN juga tidak lepas tangan. Ke depan kita akan, saya sudah minta kepada PTPN 1 karena banyak tanahnya yang dikerjasamakan, banyak Pak kerjasama nanti, karena seperti yang sudah kami laporkan juga kepada Pak Menko Pangan maupun kepada Menteri Pertanian, kita mendukung pemerintah untuk makan siang bergizi itu, untuk membuka kemungkinan kerjasama dengan kami untuk peternakan susu sapi perah. Tentu nanti itu pun harus dilakukan dengan memenuhi ketentuan lingkungan. Dan itu kan pasti nanti harus ada perubahan tata ruang tadi Pak. Nah, bagaimana lanjut berikutnya? Langkah-langkah berikutnya Pak. Jadi ini apa yang setelah kejadian yang kemarin sangat menyedihkan itu, kami melakukan langkah-langkah ke depannya. Tentu ada beberapa permasalahan, paling tidak ada 4 Pak. Pertama, tentang okupasi terhadap aset PTPN di Gunung Mas yang merupakan penyebab bebannya terlampaunya batas maksimum koefisien wilayah terbangun yang 6% dan juga berdampak kepada run-off yang tidak bisa terkendali. Yang kedua, masalah perizinan yang dilakukan oleh mitra secara parsial, dan ini PTPN ke depan harus in charge di sini untuk ikut mengawasi dan tentu memberi arahan dan peringatan apabila tidak menjalankan. Yang ketiga, tentang mitra yang tidak mengikuti aturan yang telah dinas dalam persyaratan itu tentu kita akan cabut Pak. Dan kita sudah membuat edaran. Pertama kami sudah PTPN 1 sudah membuat surat edaran untuk menghentikan kegiatan dulu Pak, sambil masuk tim verifikasi dari konsultan. Nanti setelah itu kita konsultasikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kabupaten Bogor nanti untuk untuk menunggu petunjuk-petunjuk berikutnya. Tapi kalau untuk kaitannya dengan perhijauan, kami akan segera lakukan, ada percepatan. Bahkan kami sudah minta kepada manajemen PTPN 1 terutama regional 2 untuk segera melakukan gerakan penghijauan secara besar-besaran, paling tidak 1 tahun ini 100.000 hektar, targetnya dalam 5 tahun 1 juta hektar untuk di daerah, terutama di daerah di daerah cakupan di Gunung Mas Pak.